Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang mana dengan semua nikmat itu tentu yang diharapkan bagi kita adalah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita dan juga dengan amal perbuatan kita, yaitu kita manfaatkan semua nikmat itu untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan yang perlu kita laksanakan adalah ketika kita belajar tentang ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan panduan hidupnya kepada kita dengan bahasa Arab di dalam kitab sucinya, dan demikian juga melalui rasulnya dengan bahasa Arab, dan dalam hadis nabinya juga dengan bahasa Arab. Maka tentunya kalau kita ingin mengambil faedah dari apa yang Allah kehendaki dari kita, maka tidak bisa tidak kita harus belajar bahasa Arab. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan bagi kita di dalam memahami ilmu bahasa Arab ini, sehingga kita bisa semakin faham dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pemirsa, melanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi nantiqina biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-8. Dan kita sudah masuk kepada latihan-latihannya, dan di pertemuan yang lalu kita sampai kepada latihan yang kedua ya, pelajaran ke-8, latihan kedua. Dan kita belum selesai daripada latihan kedua ini. Terakhir kita sampai kepada soal nomor 8. Yang mana di dalam latihan ini kita diminta untuk melengkapi soal-soalnya dengan menambahkan fi'il madhi yang sesuai dengan fa'ilnya atau dhamir yang sesuai di dalam kalimat tersebut. Nah, kita lanjutkan saja sekarang masuk kepada soal yang nomor 9 ya. Langsung silakan dibuka bukunya halaman 57. Nah, di soal yang ke-9, mu'alif memberikan soal kepada kita, yaitu akhi nuknatutoh ya, surat Ar-Rahman. Ya, saudaraku titik-titik surat Ar-Rahman. Nah, di sini kira-kira yang pas kata kerjanya apa ini kata kerjanya? Yaitu kita tambahkan kata kerja apa? Ya, yang pas adalah kata kerja hafal ya. Saudaraku telah hafal surat Ar-Rahman ya. Hafal dalam bahasa Arab itu dengan kata hafidho ya, hafidho. Nah, kemudian kita lihat dulu dengan fa'ilnya yang sesuai dengan kata kerja tersebut. Ya, di sini kita mendapatkan ada kata akhi ya, saudaraku. Nah, maka kalau saudaraku berarti dia adalah al-ghaib ya, orang ketiga. Dan di sini sebagai saudara laki-laki ya berarti dia al-mudzakkar, dan dia tunggal yaitu al-mufrad. Nah, kalau kita mendapatkan keterangan al-ghaib ya, kemudian al-mudzakkar dan al-mufrad ya, kalau kita lihat contohnya di dalam tabel halaman 55, maka di sana digunakan kata kerja dzahaba ya, aslinya tidak berubah ya, maka di sini tetap ya dengan kata kerja aslinya itu hafidho. Sehingga lengkapnya dari nomor 9 ini adalah akhi hafidho surat Ar-Rahmani. Ya, saudaraku sudah hafal surat Ar-Rahman. Baik, lanjut yang ke-10. Yang ke-10 soalnya ana nuktoh ya, an qalami walakinni ma wajadtuhu. Nah, ana saya titik-titik tentang penaku, akan tetapi saya tidak mendapatkannya. Ya, di sini kalau kita mendapatkan misalkan kalimat yang pas di sini ya, saya titik-titik
penaku, akan tapi saya tidak mendapatkannya. Berarti kata yang pas untuk melengkapinya adalah kata kerja mencari ya. Saya mencari penaku tetapi saya tidak mendapatkannya. Nah, mencari itu dalam bahasa Arabnya adalah bahasa. Nah, bahasa pakai sa ya, bahasa. Nah, kemudian kita lihat dulu failnya dalam kalimat ini, yaitu dengan ana ya. Ana kalau kita lihat di dalam tabel halaman 55 maka di situ sebagai al-mutakallim dan al-mufrad ya. Dan kalau di dalam halaman 55 di sana disebutkan kalau ana dhahabtu ya, berarti menggunakan wazan dhahabtu. Ya, kalau di sini apa berarti bahasa menjadi bahastu ya, dhahaba menjadi dhahabtu, bahasa menjadi bahastu. Nah, sehingga lengkapnya ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu ya, saya telah mencari penaku akan tetapi saya tidak mendapatkannya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 11 ya, soal nomor 11. Man nuqtah hadhil hayyah. Siapa titik-titik ular ini? Nah, kata yang pas untuk melengkapinya kira-kira kata apa? Yaitu kata membunuh ya. Siapa yang membunuh ular ini? Ya, kalau membunuh dalam bahasa Arabnya adalah qatala. Nah, dan di dalam bentuk pertanyaan seperti ini, karena di sini memang menanyakan pelakunya, menanyakan fa'ilnya, maka yang ditanyakan adalah kembali kepada bentuk asalnya ya. Bentuk asalnya adalah al-mufrad, al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad. Jadi seperti dhahaba ya, seperti dhahaba di sana. Sehingga kalau di di dalam pertanyaan seperti ini digunakan bentuk aslinya tidak berubah, yaitu dhahaba atau fa'ala gitu ya. Nah, kalau di sini membunuh ya, siapa yang membunuh ular ini ya, maka digunakan kata aslinya dari membunuh, yaitu qatala. Nah, sehingga lengkapnya man qatala hadhil hayyah ya, siapa yang membunuh ular ini. Nah, baik, lanjut kepada soal nomor 12 ya. Soal nomor 12. Nukta al-qahwata ya Maryamu. Apakah titik-titik kopi wahai Maryam? Nah, di sini kira-kira lengkapnya bagaimana kalimatnya ini? Apakah titik-titik kopi wahai Maryam? Jadi apakah kamu telah minum kopi wahai Maryam? Nah, lihat di situ ada kata ya Maryamu ya. Ya berarti di sana ada ya nida, berarti di sana sebagai mutakallim ya, sebagai al-mutakallim. Maryam dia adalah seorang perempuan, berarti al-muannas, dan kemudian dia adalah tunggal al-mufrad. Ya, sehingga nomirnya untuk al-mutakallim, al-muannas dan al-mufrad yaitu anti ya, anti. Sehingga kalau anti bentuk fi'ilnya, kalau tadi minum itu syariba ya, maka kalau kita lihat di dalam tabel di sana dari dhahaba menjadi dhahabati, maka kalau di sini syariba menjadi syaribati ya. Sehingga lengkapnya asyaribati al-qahwata ya Maryamu. Baik. Selanjutnya soal nomor 13 ya, nomor 13. Zumalai ya, zumalai nukta al-mauza wa ana nukta al-ainaba. Nah, artinya teman-temanku ya, teman-temanku titik pisang, dan aku titik anggur ya. Maka yang pas di sini apa? Untuk ini makan ya, makan ya. Teman-temanku mereka memakan pisang dan aku memakan anggur. Nah, makan dalam bahasa Arabnya adalah akala ya, akala. Nah, maka kemudian kita lihat dulu untuk pelakunya atau fa'ilnya, nomirnya ya. Di situ zumalai ini bentuknya adalah al-ghaib, al-mudzakkar, al-jama' ya, teman-temanku. Berarti dia al-ghaib, al-mudzakkar, al-jama'. Maka kalau dilihat di tabel ya, dari dhahaba menjadi dhahabu ya. Kalau di sini menjadi akala, maka akala menjadi akalu ya. Zumalai akalu al-mauza. Wa ana, dan saya ya, ana itu dia adalah al-mutakallim al-mufrad. Ya, jadi dhahaba menjadi dhahabtu,
maka kemudian kalau di sini akala menjadi akal tu, ya. Wa ana akal tu al inaba, ya, sehingga lengkapnya zumalai akalu al mauza wa ana akal tu al inaba. Terakhir, dalatan kedua, soal nomor 14 ya. Nukta Fatimatu bintaha bil aso. Nah, titik Fatimah putrinya dengan tongkat. Apa yang pas kira-kira di sini? Yaitu memukul ya. Fatimah memukul putrinya dengan tongkat. Nah, memukul itu dalam bahasa Arabnya doroba ya, doroba. Nah, kita lihat di sini pelakunya atau fa'ilnya adalah Fatimah. Fatimah ini adalah al-ghaib ya, al-ghaib orang ketiga. Terus kemudian dia adalah perempuan al-muannas dan dia adalah tunggal al-mufrad ya, sehingga kalau dinomirkan dia nomirnya hiya. Dan kalau kita lihat di dalam tabel ya, kata kerjanya dari zahaba berubah menjadi zahabat ya, sehingga di sini kalau tadi memukul doroba, maka diikuti wazannya. Kalau zahaba jadi zahabat, maka doroba menjadi dorobat ya. Dorobat Fatimatu bintaha bil aso. Jadi telah memukul Fatimah, siapa yang dipukul? Itu putrinya dengan tongkat. Baik, alhamdulillah ya, berarti sudah lengkap ya dari latihan yang kedua ini. Jawabannya sudah kita jelaskan. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada latihan yang ketiga ya, latihan yang ketiga. Di latihan yang ketiga ini perintah dari mu'alif adalah ta'amal ma yali, renungkan yang berikut ini. Ya, dari tabel halaman 55 ya, kita di sana akan mendapatkan kata kerja sebagai berikut ini ya. Ada 10 ya, ada 10 kata kerja. Ya, sesuai dengan tabel yang ada di halaman 55 itu. Kita mendapatkan ada kata kerja zahaba, zahabu, zahabat, zahabna, zahabata, zahabtum, zahabti, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan dulu pada awal pelajaran ke-8, seharusnya ada 14 ya. Akan tapi yang 4 tidak disebutkan di sini karena kita fokus kepada yang 10 dulu. Nah, baik. Nah, dari kata zahaba ini ya, kata zahaba, maka di situ dia adalah kata aslinya zahaba. Ya, keterangannya zahaba, maka dia adalah sebuah fi'il ya, kata kerja yang di dalam kata kerja ini sudah mengandung dhamir mustatir, yaitu kata ganti pelakunya yang tersembunyi, yaitu dia adalah fa'il pelakunya ya. Dan ini mustatir, tidak nampak. Sehingga kalau ada kata zahaba, dia sebenarnya sudah mengandung dhamir, sudah mengandung fa'il ya, sudah mengandung pelaku tapi tersembunyi. Siapa itu? Yaitu huwa ya, huwa. Jadi kalau zahaba bisa ini maknanya zahaba huwa atau huwa zahaba. Nah, jadi dia telah pergi. Adapun untuk kata zahabu ya, maka di situ dia berasal dari kata zahaba kemudian ditambah dengan fiil ya, ditambah dengan zahaba itu adalah kata kerjanya, kemudian ditambah dengan fiilnya, ditambah dengan failnya yang ditulis dengan huruf waw ya, waw, maka ini namanya waw jama ya, yaitu waw yang menunjukkan bahwasanya pelakunya ini banyak. Ya, dari zahaba tadi itu sebagai fiilnya dan pelakunya atau fa'ilnya itu adalah wawnya, waw jama yang artinya mereka atau domirnya adalah hum ya. Nah, baik. Nah, kemudian selanjutnya ada kata zahabat ya, zahabat. Ini terus dari kata aslinya zahaba. Ya, kata zahaba ini sebagai fiil atau kata kerja ditambah dengan huruf ta. Ta-nya ini tak sukun, dia sebagai alamatut ta'nis yang menunjukkan tanda bahwasanya dia adalah perempuan. Dan dengan keadaannya kata perempuan ini, dia sebenarnya sudah mengandung dhamir mustatir juga, yaitu sebagai pelakunya sebagai dhamir pelakunya di sini disebutkan dengan dhamir mustatir, yaitu sebagai kata ganti yang tersembunyi. Siapa itu? Yaitu hiya ya, karena ada ta'nis ya, ta'nis menunjukkan dia perempuan ya, maka kemudian pelakunya itu
tersembunyi dan dia diidentifikasi sebagai hiya, ya, hiya. Berarti dia seorang perempuan. Sehingga kalau kita mendapatkan ada kata zahabat, fa'alat, akalat atau dorobat sebagaimana nomor 14 tadi, ya maka di situ itu menunjukkan bahwasanya pelakunya itu adalah seorang perempuan tunggal. Nah, baik, selanjutnya ada kata zahabna, ya, kata zahabna. Nah, di dalam kata zahabna ini tersusun dari kata zahaba sebagai fiil, ya, atau kata kerjanya ditambah dengan huruf na. Ya, na ini sebagai tanda dari fa'ilnya atau pelakunya. Ya, na artinya di sini adalah dia sebagai ringkasan dari hunna, ya, domir hunna. Hunna itu adalah mereka, para perempuan. Sehingga zahabna, kalau kita mendapatkan kata zahabna, dia sudah mengandung pelaku, yaitu pelakunya adalah hunna, yaitu mereka, para perempuan. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini dulu pertemuannya, dan insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang kita pelajari ini yang menjadikan kita paham kapan kita menggunakan masing-masing kata kerja ini, dan juga kemudian kita ketika mendapatkan kata kerja seperti kita paham siapa pelaku dari kata kerja tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.